Hadirin sekalian, tema kajian pada siang hari ini kita akan membahas tentang bahayanya gerakan Syiah. Setelah kemarin saya bahas tentang membedah tragedi Karbala dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mari kita lanjutkan pembahasannya, karena setelah peristiwa Karbala inilah munculnya agama Syiah. Dulu Syiah ini hanyalah kelompok dalam gerakan politik saja, tidak menjadi sebuah akidah atau agama yang kita kenal sekarang ini. Karena dahulu munculnya istilah Syiah itu di perang Siffin. Perang Siffin itu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abu Sufyan. Jadi ada terjadi konflik di kalangan sahabat yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, orang-orang yang dendam kepada Islam. Ini di sini permasalahannya. Nah, kembali dulu mereka menyebutkan Syiatu Ali. Kami Syiahnya Ali. Syiah di sini secara bahasa apa artinya? Kelompok pendukung, atau bahasa Sundanya bobotoh. Jadi bobotoh itu bahasa Arabnya Syiah. Syiah itu bobotoh, gitu ya. Nahnu Syiatu Ali, kita pembela Ali. Ada Syiahnya Muawiyah, ada pembela Muawiyah. Ini muncul istilah Syiah di sini. Ada pembela Ali, pembela Muawiyah. Jadi sedikit saya sampaikan dulu ke belakang, karena kalau tidak paham ini nanti orang-orang Syiah itu masuk ke sini, Pak, untuk merusak akidah Ahlus Sunnah. Seorang awam itu mudah disesatkan dari dialog seperti ini nanti. Hadirin sekalian, ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, ya, terbunuh oleh para pemberontak. Utsman syahid. Beliau dibunuh sedang sahur, sedang ngaji Quran, dibunuh sampai darah meneteskan mushaf Quran. Syahid, dan memang syahidnya Utsman bin Affan sudah disampaikan oleh Nabi yang mulia. Makanya sudah siap, mereka sudah paham bagaimana matinya. Termasuk syahidnya Umar dan juga Ali bin Abi Thalib. Ini aku sudah menyampaikan. Ketika terbunuh Utsman bin Affan, Utsman tidak menunjuk siapa pengganti, tidak, tapi dikembalikan kepada kaum muslimin, silakan syuruh di antara kalian. Maka mekanisme ini ditempuh sehingga naiklah Ali bin Abi Thalib atas dasar syuruh kesepakatan kaum muslimin semuanya. Ali naik. Ketika Ali naik, berbaiat semua kepada Ali, yang di Hijaz, Mekah, Madinah, yang di Kufah, itu Irak. Yang belum berbaiat itu Syam. Gubernur Syam waktu itu namanya Muawiyah ibn Abu Sufyan. Ini sahabat Nabi juga, sahabat Nabi yang punya keutamaan. Kata Muawiyah, ya Ali, kami tidak akan berbaiat kepada engkau sebelum engkau kisos pembunuh Utsman, atau serahkan kepada kami, karena pembunuh Utsman ada di sana. Kata Ali, kita tidak akan mengkisos dulu. Dan kami lebih tahu penduduk Madinah, kan kondisinya lebih tahu, gak mudah. Ini sedang tidak stabil politiknya, Pak. Ini bahaya, bisa berujung chaos lagi nanti, kata Ali. Muawiyah kekeh, enggak, kami tidak akan berbaiat sebelum kau mengkisos. Nah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan kedua belah pihak, baik Ali dan Muawiyah, mereka berijtihad. Ya Pak ya? Apa Pak?
dari sini. Nah kemudian singkat cerita terjadilah perang di Siffin karena Ali itu di Kufah waktu itu sekian lama tidak ada selesai juga, akhirnya terjadi perang dua kubu. Ulama Ahlussunnah menyampaikan yang benar itu ijtihadnya Ali bin Abi Thalib, ya, Ali yang benar. Dari mana kita tahu? Begini kisahnya. Ketika terjadi perang antara kubu Muawiyah dan kubu Ali, ya, ada yang terbunuh. Salah seorang sahabat Nabi, siapa namanya? Ammar ibn Yasir. Ammar itu yang terkenal, satu keluarga masuk Islam di awal-awal. Kata Nabi, ya Ammar, katanya, wahai Ammar, sataqtuluka fi'atul bagiyah. Ini Ammar sudah disebutkan, wahai Ammar, kamu nanti akan dibunuh oleh pemberontak. Ini kalimat Nabi, kamu akan dibunuh oleh pemberontak. Sebagaimana Nabi menyampaikan syahidnya Umar, Utsman, Ali. Nabi sebutkan, Nabi dapat wahyu. Nah ketika perang Siffin terjadi, Ammar bin Yasir itu usianya sudah sepuh, udah 90 tahunan lah. Itu kan perang terjadi tahun 37 Hijriah. Perang Siffin itu begitu. Perang Siffin. Terbunuh Pak Ammar bin Yasir, dan Ammar berada di kubu Ali. Nah ketika Ammar terbunuh, mereka menyampaikan takbir Allahu Akbar, katanya Muawiyah salah, Muawiyah itu pemberontak. Ya, kenapa? Karena memang mereka paham benar bahwasanya yang akan membunuh Ammar itu pemberontak. Awalnya nggak terima Muawiyah. Oh enggak dong, yang menyebabkan Ammar terbunuh siapa? Ali. Kenapa bawa ke sini Ali? Tapi Ali sangat cerdas, berkata Ali, kalau begitu apa kau berani menyebutkan ketika Hamzah terbunuh di perang Uhud berarti Nabi yang membunuh Hamzah? Kenapa? Karena Nabi yang mengajak sahabat untuk perang Uhud. Apa begitu? Sahabat faham, oh yang benar Ali, Muawiyah keliru. Akhirnya ada tahkim, Pak. Tahkim itu damai, perdamaian dengan Al-Quran. Dari pihak Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, dari pihak Muawiyah mengutus Ammar ibn As. Terjadi sehingga cerita damai. Udah Syam tetap wilayahnya Muawiyah, Ali wilayah Kufah dan Hijaz. Sampai kemudian saudaraku, rupanya ketika kembali, karena Ali menyetujui tahkim itu Pak, itu ada sekelompok yang gak setuju kepada Ali. Ali ini kok begini. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali Pak. Ali gak bener nih berhukumnya nih. Keluarlah sebagian pasukan ini dari ketaatan kepada Ali sebagai seorang pemimpin resmi Pak. Namanya Khawarij. Khawarij, pemberontak keluar. Akhirnya mereka malah balik mengancam Ali. Sampai kemudian Ali mengutus sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan mereka banyak yang sadar lagi kesalahan mereka berpikir, tapi sebagian besar mereka tetap gegeh dengan pendapat si Ali kafir gitu. Nah ini nih cikal bakal ada kelompok Khawarij yang suka mengkafirkan Ali kafir. Kelompok Khawarij ini Pak ahli ibadah Pak. Ibadahnya kata Nabi yang mulia, kamu akan minder ketemu mereka, ibadahnya itu luar biasa. Tapi keliru pemahamannya, bab akhirnya keliru gitu. Ya, dia keluar di ketaatan kepada imam yang resmi, maka terjadilah apa yang terjadi. Dan memang Nabi sudah sampaikan, karena dongkol 3 orang mereka memutuskan kita bunuh sajalah sumber masalah. Kata mereka nih, orang Khawarij ini Ali, Amr bin As dan Muawiyah, kita bunuh saja mereka. Dipecat, yang membunuh itu Abdurrahman bin Muljam. Akhirnya dia tugasnya kamu ngebunuh Ali, yang lain ngebunuh Muawiyah. Jadi ngebunuh Amr, biar semuanya. Yang 2 orang enggak selamat,
yang membunuh Muawiyah tidak terbunuh selamat. Juga Amr bin As yang terbunuh Ali itu mau sholat subuh keluar dari rumahnya di Kufah, mau sholat, disergap oleh Khawarij ini sampai kemudian terbunuh tepat sebagaimana Nabi menyebutkan bahwa Ali akan terbunuh di ubun-ubunnya, akan dibacok gitu. Benar, ini kan Nabi yang mulia gitu menyebutkan. Sampai kemudian Ali bertakbir Allahu Akbar katanya. Ya, dan si Ibnu Muljam ini menyampaikan kamu ini yang kafir. Itu bahasanya. Dibunuh Ali oleh orang ini. Maka Ali terbunuh. Di sini cikal bakalnya Ali terbunuh, sehingga ketika Ali terbunuh maka Ali menyampaikan ya sudah, angkat salah seorang di antara kalian. Ali enggak bujuk Hasan, enggak. Hasan anaknya kan? Enggak. Tapi diserahkan kepada muslimin untuk syura. Maka naiklah Hasan bin Ali atas kesepakatan siapa? Kesepakatan kaum muslimin. Ya, maka naiklah Hasan. Al Hasan bin Ali naik menjadi khalifah. Berapa lama? 6 bulan. Al Hasan memandang ini yang dikhawatirkan konflik berkepanjangan. Muawiyah sedih ketika Ali terbunuh karena kan tadi hanya berbeda pendapat saja, sama-sama ingin merasa saya paling benar gitu. Tapi setelah paham, Muawiyah paham dia berada di pihak salah gitu. Tapi orang-orang Khawarij keburu ngebunuh Ali. Al Hasan paham, maka putra Ali Hasan bin Ali setelah 6 bulan memimpin ingin persatuan. Ke depan berpikirnya Pak, sudahlah nggak bisa ego-egoan, yang dilihat kemaslahatan. Maka Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, diserahkan dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya nanti kalau kemudian engkau terbunuh atau Muawiyah sudah meninggal, maka serahkan kepada syura muslimin. Terserah dia memilih siapa. Kalau aku keburu meninggal, kata Hasan, aku meninggal, serahkan. Tapi kalau Hasan masih hidup, sepakat itu. Umat Islam sepakat yang naik siapa? Hasan pengganti Muawiyah. Tapi Hasan kan baru meninggal sebelum Muawiyah meninggal. Akhirnya Muawiyah ketika mendengar Hasan meninggal, dia mengangkat Yazid putranya bin Muawiyah. Siapa Yazid? Yazid ini putranya. Dia nunjuk langsung, ini kesalahan dia, kesalahan Muawiyah. Karena tidak lewat syura. Ya, meninggallah Muawiyah, Yazid naik. Yazid naik, kemudian semua dipaksa berbaiat, dipaksa. Zalim Yazid ini sampai kemudian semua berbaiat kecuali Al-Husain dan juga Abdullah ibn Zubair. Singkat cerita yang sebagai masa bahas kemarin, terjadilah peristiwa Karbala. Ya, peristiwa Karbala. Nah, ketika peristiwa Karbala terjadi, Al-Husain bin Ali terbunuh hari Jumat 10 Muharram 1000 tahun 61 Hijriah. Maka semenjak itulah ya ada, jadi orang-orang Kufah itu kan Syiatu Ali, pembela Ali. Nah, ketika mereka mendapati berita bahwasanya Al-Husain belum berbaiat kepada Yazid, kita dukung Husain sebagai khalifah kita gitu. Tapi mereka berkhianat kan, karena mereka lebih takut kepada Yazid bin Muawiyah. Akhirnya mereka mengirim surat, Syiatu Ali, laku mereka, kami Syiahnya Ali. Ya, sampai kemudian mereka pun menyampaikan kami Syiahnya Husain, begitu, pembela Husain. Singkat cerita, Husain datang ke sana, boro-boro ditolong, malah yang nulis surat itulah yang kemudian bergabung bersama pasukan yang membantai dia di Karbala. Maka syahidlah Husain bin Ali, termasuk mereka yang nulis surat juga ikut membantai. Ya, itulah peristiwa Karbala. Buat kita Al-Husain bin Ali syahid mulia, yang bermasalah yang kemudian kita menyikapinya. Ya. Nah, semenjak itulah penyesalan orang-orang Kufah atas meninggalnya Husain, karena mereka merasa kami berkhianat kepada Husain ibn Ali. Mereka kemudian bertekad ingin menyuarakan keadilan. Awalnya begitu, dengan semangat Karbala itu. Maka mereka punya slogan semenjak itu. Apa slogannya? Kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura. Setiap jengkal bumi itu semangat Karbala, dan setiap hari semangat Asyura. Jadi salah Pak. Mulai ada penyimpangan sampai kemudian jadilah Syiah sebagai ajaran yang cikal bakalnya pas sudah ada di zaman Ali. Siapa itu namanya? Ibnu Saba, Abdullah ibn Saba. Dia orang Yahudi. Orang mana Pak? Yahudi Yaman. Abdullah bin Saba ini Pak
yang mengusir Yahudi dari Khaybar siapa? Ya Ali. Pemimpin pasukannya Ali, kan mereka benci Pak kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya gak mungkin menampakkan kebencian, maka mereka pura-pura dengan cara mengangkat Ali. Ali ini adalah yang paling mulia, bahkan Ali lebih mulia dari Abu Bakar, lebih Umar. Engkau yang paling berhak mendapatkan kepemimpinan, karena yang namanya kepemimpinan itu diwariskan turun-temurun. Terus subat mulai banyak, dan Ali tahu Pak Ali marah, maka pengikut Abdullah bin Sabah di masa itu dihukum mati semua. Oleh Ali tegas dihukum mati Pak. Ada yang menyampaikan Abdullah bin Sabah juga sama, dia termasuk yang dibunuh juga. Ada yang menyampaikan dia selamat. Ya, Ibnu Sabah. Nah dari sini cikal bakalnya nih, kebencian siapa? Kebencian orang-orang Yahudi kepada Ali. Maka kalau menyerah langsung nggak mungkin, hanya mereka pura-pura mengangkat Ali dengan tujuan menghinakan Ali, begitu. Nanti ketemu dengan orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi. Di mana Majusi Pak waktu itu pusatnya? Persia. Persia sekarang di mana? Irak. Ya, Irak. Hadirin sekalian, kita tahu yang menutup peradaban Persia siapa? Siapa? Umar ibn Khattab lewat perang Al-Khalisiyah. Tutup peradaban Persia. Mereka dendam, mereka benci, makanya kan terus mencari celah. Sampai Umar pun dibunuh oleh siapa yang tahu pembunuh Umar siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Orang mana? Itu orang Majusi Pak, yang pura-pura datang ke Madinah, dia bunuh saking dendamnya. Ketemulah kebencian Yahudi kepada Ahlul Bait dengan dendamnya orang-orang Persia kepada para sahabat, itulah Syiah gitu. Jadi secara mudah begitu Syiah itu Pak. Syiah yang menjadi ajaran kan. Maka mereka mengambil celah Karbala ini tepat sekali untuk kemudian dijadikan sebagai apa ya, celah untuk membuat ajaran baru. Maka semenjak itulah Syiah yang tadinya gerakan politik, Syiatu Ali, menjadi gerakan dari apa? Jadi gerakan semacam gerakan balas dendam kebencian mereka terus kepada para sahabat, kepada Ahlul Bait, dengan cara mereka mengaku cinta Ahlul Bait. Itu cikal bakal agama Syiah. Semenjak itulah maka orang-orang Syiah mereka memiliki ajaran-ajaran yang tidak sama dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat siapa. Intinya mereka itu membenci Ahlul Bait dengan cara ngaku paling cinta. Maka saya katakan kemarin itu kalau mereka menangis meratapi kematian Husain, itu bukan air mata kecintaan, bukan air mata buaya. Tahu buaya Pak? Tahu buaya Pak? Jadi kalau sudah memangsa buaya, mau saudaranya ke kawannya dimangsa, dia menangis keluar air mata. Air mata buaya itu palsu, bohong gitu. Jadi mulai kita tahu itu Ali Zainal Abidin, putranya Al-Husain yang selamat di Karbala. Kan ada 5 orang selamat. Yang selamat di Karbala 5 orang. Yang pertama Zainab binti Ali, ini saudaranya Husain, selamat itu. Yang kedua Sukainah binti Husain. Yang ketiga Fatimah binti Husain. Yang keempat Al-Hasan ibn Al-Hasan. Yang kelima Ali ibn Husain atau Ali Zainal Abidin, dia selamat. Nah Ali menceritakan, kalian kurang ajar katanya penduduk Kufah ini. Kamu tahu tidak, yang menyebabkan bapakku terbunuh ya kamu, kalian ini yang mengundang kami ke sini. Ketika kami datang ke sini baru dibantuin malah dibiarkan. Itu Al-Husain marah. Ali ibn Al-Husain, kalian penyebab terbunuhnya Ahlul Bait Nabi. Maka kata para ulama itulah tangisan kebohongan mereka itu. Semenjak itu muncullah gerakan Syiah sebagai gerakan agama yang dia punya akidah yang macam-macam. Baik, itu sejarah munculnya Syiah Pak ya. Makanya pendirinya kata para ulama Abdullah bin Sabah. Bahkan dalam referensi buku-buku Syiah pun dituliskan pendiri berikut Abdullah ibn Sabah. Ibn Sabah itu orang Yaman, dia Yahudi gitu, yang dia benci kepada Ali, berkolaborasi dengan Majusi yang baru tutup peradabannya oleh para sahabat Nabi. Maka kebencian mereka luar biasa kan. Makanya Pak, mana mereka cinta keluarga Nabi? Saya tanya, memangnya yang syahid di Karbala cuma Husain saja? 17 orang Pak, semua Ahlul Bait Pak. Loh kenapa Husain yang kemudian digulung oleh mereka, betul tidak? Labbaika ya Husain, mana ada mereka cerita khas
Hasan, nggak ada Pak. Husain terus seperti itu. Karena mereka punya akidah. Dia akidahnya karena Husain pernah menikahi perempuan dari Persia berdarah Majusi, gitu. Itu Husain kan, dalam masa peperangan ditawan beberapa wanita putra putri raja Persia. Nah, diberikan kepada Husain, dinikahi oleh Husain, punya keturunan. Itulah dasar kenapa orang Majusi begitu bangganya dengan Husain, gitu. Tapi intinya mereka itu adalah pengkhianat. Justru mereka yang merusak agama ini. Mereka mengaku cinta Ahlul Bait, padahal mereka yang membenci yang membohongi Ahlul Bait. Orang awam tertipu baca aja. Maka saya sampaikan, bagaimana sekarang orang-orang Syiah menebarkan racunnya untuk orang-orang awam. Hati-hati saudaraku, karena ini bab akidah Pak ya. Harus tahu kita penyimpangan mereka Pak, karena bahaya sekali ya Pak. Kelompok Syiah ini, dia punya akidah yang bahaya. Bahkan mohon maaf, bicara tentang takfiri, akidah kelompok takfiri yang suka mengkafirkan yang mereka itu. Tahu tidak Pak sebabnya Pak? Begini logikanya. Kalau sahabat Nabi saja sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan, itu sahabat Nabi, apalagi orang seperti kita. Mereka mudah. Sahabat Nabi dikafirkan oleh mereka, gitu. Jelas tidak? Apalagi kita. Nah, kembali hadirin sekalian, mereka langkah-langkah mereka ya di dalam menyesatkan umat Islam, terutama kalangan awam. Ini saya ingin menyampaikan, sekarang ada kebangkitan para habaib ya, atau Ahlul Bait Nabi gitu, yang mereka membedah kesesatan Syiah. Saya kenal diantaranya namanya Syekh Sayyid Hasan Al-Husaini. Dia nulis buku tentang Ahlul Bait semua. Sebab beliau orang Kuwait, tinggal di Bahrain sekarang. Beliau keturunan Nabi dari jalur Al-Hasan. Beliau bangkit menyampaikan kami Ahlul Bait ya seperti itu. Beliau membantah semua tulisan Syiah tentang Ahlul Bait, dibantah sebenarnya. Intinya apa? Mereka itu berdusta atas nama Ahlul Bait. Makanya saya katakan kenapa umat Islam harus tahu tentang sejarah Karbala yang sebenarnya, karena lewat semangat inilah dulu Ayatullah Khomeini berhasil mengadakan revolusi di Iran. Kan semenjak itu Iran menjadi negeri Syiah. Nah sekarang dibawa ke kita, ke negeri ini semangat itu. Hati-hati saudaraku. Makanya harus paham kita pergerakan mereka. Baik, mereka punya 4 langkah di dalam mensyiahkan orang-orang awam. Ya. Dan ini sudah terbukti. Saya sering didatangi orang-orang yang baru terkena subhat dasar lah gitu, baru simpatisan saja, datang ke pesantren, ketemu sama saya, dicerita, maka saya makin kuat bukti saya bahwa mereka memang benar bergerak luar biasa. Yang pertama saya sebut saja lah, misalkan kalau diibaratkan Syiah ini seperti virus, itu seperti virus kanker, Pak. Virus kanker itu kan berbahaya, ada stadium 1, 2, 3, 4 ya. Betul ya? Nah, saya ingin sampaikan stadium 1 itu bagaimana Pak? Jadi cara orang Syiah merusak pemikiran orang awam begini Pak. Kamu muslim ya? Muslim, Sunni apa Syiah? Udah saya nggak tahu ya, saya mah Sunni kayaknya. Oh Sunni ya. Kamu pernah dengar Syiah nggak? Dengar sih. Apa yang kamu pahami Syiah? Ya yang cinta keluarga Nabi. Oh, kalau Sunni ya cinta sahabat. Kan orang gitu Pak. Standarnya kita orang gitu, cara menjawabnya begitu. Saya mau tanya kamu, kira-kira yang benar siapa? Sunni? Oh Sunni dong. Oke, sekarang gini. Kira-kira kalau ngambil agama lebih baik dari keluarga Nabi atau sahabat Nabi? Mulai bingung Pak. Ayo, yang paling dekat kerabatnya mana? Sahabat atau keluarga? Ya keluarga. Ya iya, kami itu ngambil agama dari keluarga Nabi. Orang sini terjaga keasliannya. Kalian jadi sahabat. Itu awal. Mulai bingung dia. Benar juga ya. Berikutnya Pak, ini masih stadium 1 nih. Berikutnya dia akan kenalkan tokoh-tokoh mereka. Buat opini Pak. Lihat.
perwakilan, diangkatlah langsung satu negara yang mewakili mereka, Iran. Lihat Iran, dahsyat sekali, berani menyuarakan lawan Amerika, lawan Yahudi, Hizbullah di Libanon, kencang lawan Yahudi, lawan Amerika. Pertanyaannya, apa itu benar? Apa terjadi, Pak? Jadi semenjak revolusi 79 Khomeini itu apa terjadi, Pak? Satu peluru saja apa pernah diarahkan ke Amerika, ke Yahudi? Pernah tidak? Pernah tidak, Pak? Enggak pernah, Pak. Karena mereka bersatu, sebenarnya itu mereka bersatu. Justru yang ada, yang dihabisi siapa? Muslim ahlu sunnah. Di mana? Di Irak. Sampai chaos. Itu kan si Josus dulu kenapa berani menghancurkan Irak itu karena tadi perang Hizbullah Irak yang memberikan jalan kepada mereka. Habislah al-sunnah di Irak sekarang, sampai chaos ke Syam, chaos mereka. Ya. Bagaimana caranya kalau orang yang terkena syubhat ini kita bantah dengan data, fakta? Makanya ulama nulis buku, ada di antara ulama di kita yang dia dulu mantan wartawan dan dia belajar agama dan dia meneliti sekian puluh tahun meneliti gerakan Syiah. Dia nulis buku Yahudi dan Syiah bersatu menghancurkan Islam, begitu. Bukunya bagus sekali, tebal bukunya. Semua data dibeberkan dengan jelas buku itu, jelas sekali. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Intinya apa? Itu kebohongan mereka. Maka orang setelah itu mulai muji-muji, akhirnya tokoh-tokoh disanjung. Dikenalkan tuh tokoh Syiah, Ayatullah tuh semua ditepokin semua. Orang mulai tertarik tuh, hati-hati, Pak, tertarik, muji-muji. Bahkan dulu sempat kan ramai itu di sosial media, Pak. Dulu awal tuh ada seorang tokoh yang dia kelihatan kayak zuhud, tidur di mana saja. Ada orang Syiah, salaman juga nggak mau gitu kan. Siapa namanya? Ahmadinejad. Sempat ramai kan? Oh, dipuji dilulukan. Orang kalau sudah begitu dia kena virus stadium 1 itu. Oh, Sunni Syiah sama-sama. Itu saudara, janganlah ekstrim, kan begitu ya. Mulai iya, memang kita juga mengkaji, tidak semua Syiah sesat, tidak. Ada Syiah yang dekat dengan Ahlussunnah, namanya Syiah Zaidiyah. Tapi sekarang mana ada? Tunjukkan, ada nggak? Di mana Syiah Zaidiyah sekarang, ada nggak? Dibantai oleh mereka. Yang ada Rafidhah, Rawafid. Kalau di Syria itu Syiahnya Nusairiyah, Basar Asad. Kalau di Yaman itu Syiah Al-Houthi. Sama-sama Rafidhah, tidak yang mengkafirkan sahabat Nabi, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Hafsah. Mana ada sekarang? Tunjukkan, ada nggak di mana Syiah Zaidi itu, ada? Tunjukkan. Yang ada mereka dibantai juga oleh mereka gitu loh. Habis sudah. Ini ya. Jadi sudah masuk jebakan, kena stadium 1. Ini bisa disembuhkan, bisa kan masuk stadium 1 ya, bisa disembuhkan. Kasih buku yang bagus, baik data gitu. Saya juga banyak yang begitu tuh, yang datang ke pesantren cerita, saya kasih buku berubah, dia mesti diselamatkan, masih bisa gitu. Kalau sudah begini, Pak, tahap kedua ya, tahap kedua. Nah, tahap kedua nih. Tahap pertama nih, hati-hati, nanti orang biasanya, Pak, dia kasih beasiswa, Pak. Udah kuliah di sana aja belajar. Sekarang udah banyak ribuan calon doktor S3 yang kuliah akidah. Rata-rata mereka di sana kuliahnya filsafat di Teheran. Siap-siap akan datang ke sini. Siap-siap, kader banyak sekali. Siap-siap, banyak ribuan doktor dan yang banyak dari Unpad kadernya itu. Ya, dari Unpad itu banyak sekali yang kuliah di mana? Di Teheran. Saya nanya langsung dengan beberapa dosen yang saya kenal, termasuk Prof. Ahmad Mansur Sudirgara. Cerita pengiriman itu banyak, beasiswa ke sana. Jadi siap datang ke sini, Pak. Hati-hati kalau kita nggak siap bisa habis, ya, dengan logika mereka kan begitu. Datang. Baik, yang kedua, maksudnya kedua, bagaimana jebakannya, Pak? Yang kedua, mereka mulai ngajak yang sudah senang membangga-banggakan, diajak perayaan Karbala. Nah ini kedua nih, di stadium 2, Pak. Karbala, ayolah kita kumpul. Awalnya, Pak, hanya baca-baca kisahnya. Lama-kelamaan berani terus sampai ujungnya. Apa target dengan Karbala, Pak? Yang pertama, menanam
kesedihan, sehingga yang ada ratapan, meratap sampai tingkat niat yang diharapkan, bahkan sampai melukai diri. Itu. Jadi targetnya dua: satu, membenci sahabat Nabi; yang kedua, ulu kepada ahlul bait, dengan cara disampaikan sejarah Karbala yang penuh dengan distorsi, kebohongan. Masuk? Kalau udah gitu Pak, udah stabil dua kan? Ada gawat. Ada yang emosionalnya Pak. Sampai ada kalimat kita berani mencutukal Husain. Udah keluar gitu Pak. Ya. Bagaimana cara menyentuhnya? Gampang, kasih buku juga. Saya kemarin membawa ya buku itu. Ada buku bagus kalangan ulama sekarang terjemah. Di antaranya apa? Buku meluruskan sejarah dari terbunuhnya, dari mulai wafatnya Nabi sampai terbunuhnya Husain bin Ali, judulnya Nukhbatun Minat Tarikh, diterjemahkan inilah faktanya. Bagus kalau mau dibaca buku itu. Kita akan lurus sejarah, memahami. Kemudian setelah orang mulai senang, bahkan sampai ke tingkat ulah berani menyiksa diri, dan mereka punya akidah, dengan itulah mereka beribadah kepada Allah. Bahkan mereka meyakini itu cara yang paling afdol untuk mendekatkan diri kepada Allah, lewat menyiksa diri dan meratap di hari Asyura. Padahal kita bisa bantah, baik akal sehat nggak nerima, apalagi syariat. Ya Allah, maaf, Nabi melarang, kata Nabi, laisa minna man laqal khudud wa saqal juyub wa da'wa bid'ah jahiliyah. Bukan termasuk umat, kata Nabi, orang yang meratap, yang menampar pipi, robek-robek baju dan teriak-teriak itu. Bukan umatku, itu haram kan gitu ya. Enggak boleh. Sedih boleh, tapi kalau sampai meratap bahkan menyiksa itu hukumnya enggak boleh, haram hukumnya. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang yang ketiga Pak, mulai diajak ilmiah, diskusi Pak, kajian-kajian diajak. Mereka masuk lewat sirah nabawiyah. Nah, nanti mereka mengkritisi yang pertama yang habis dikuliti oleh mereka sosok Abu Hurairah pertama kali. So, kenapa Pak? Karena Abu Hurairah itu beliau rawi hadis terbanyak. Ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan yang terbanyak di kitab Bukhari Muslim, yaitu Abu Hurairah itu dijatuhkan kehormatannya, dijatuhkan kredibilitasnya dengan alasan apa? Kritis dong kalian gitu. Masa orang baru masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat kok paling banyak hadisnya? Gimana ceritanya? Bayangkan, hampir semua ajaran agama hadisnya dari Abu Hurairah katanya. Dia masuk Islamnya kapan itu? Lain. Dengan logika yang luar biasa, dan saya baca buku mereka memang sudah sekali Pak. Hati-hati. Wah benar. Ujungnya apa Pak? Mereka akan meragukan Abu Hurairah. Nah ini awalnya nih, serang. Nanti kalau sudah begitu Pak, targetnya apa? Kita meragukan kitab hadis Bukhari Muslim, kesananya kutubus sittah, bukan kutubus tis'ah. Sehingga mulai kita ragu, meninggalkan. Di saat bersamaan mereka mengenalkan kitab-kitab Syiah. Contohnya apa? Al-Kafi, karangan Al-Kulaini. Dikenalkan rawi-rawinya, kita nggak akan kenal majhul semua. Dikenalkan oleh mereka, mulai muncul ajaran-ajaran yang aneh-aneh tadi, termasuk tadi ada nanti keutamaan nikah mut'ah. Ada di kitab itu, ada Pak, disebutkan. Bikin hadis mereka. Kata mereka apa? Ya, barang siapa yang nikah mut'ah 1 kali seperti imannya Al-Husain, yang mut'ah 2 kali seperti imannya Al-Hasan, yang mut'ah 3 kali seperti imannya Ali, dan yang mut'ah lebih dari 3 kali seperti imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, itu ada di kitab mereka. Jangan aneh kalau mereka semangat, betul tidak? Semangat. Mut'ah itu kan kawin kontrak, boleh 2 jam kawin gak masalah, sehari 1 bulan begitu, gak mesti ada saksi, gak mesti. Ini apa namanya Pak? Ini perzinahan yang dibungkus dengan kedok nikah mut'ah. Nah sekarang mereka mendompleng dengan nama nikah siri. Ada kan sedang nikah apa?
nikah siri kan ngaco juga, betul tidak? Beda Pak, nikah siri bukan nikah mutalain. Nikah mut'ah sama dengan zina. Nikah siri beda. Apa nikah siri itu? Dalam Islam boleh tidak nikah siri? Sah. Karena ada kedua calon, ada saksi, ada wali, ada mahar. Jadi hanya tidak tercatat di negara. Ya tentu secara agama, tapi melihat kemaslahatan, nggak dibenarkan juga gitu. Kalau memang harus begitu, yaitu yang kondisi tertentu kan, ada risiko yang harus ditanggung gitu loh. Ya. Tapi itu benar Pak, secara agama sah nikah siri begitu. Nah ini masa muta dikatakan nikah siri, beda dong. Muta itu zina Pak. Makanya laku benar di agama ini, laku. Karena asik gitu kan. Zina dikatakan ibadah, bayangkan lebih dari 3 kali seperti imannya Rasulullah. Oh, siapa yang nggak mau Pak? Top gitu kan. Untuk para pengikut hawa nafsu itu top sekali gitu. Ya dicari agama seperti ini kan, dilegalkan. Makanya laku benar agama ini. Boleh cek lah yang paling banyak angka AIDS di dunia di mana, silakan dicek. Ya, pasti akan menuju sebuah kota apa. Pahami kota apa itu namanya. Baik, yang terakhir kalau sudah nanti mulai setelahnya Abu Hurairah mulai dikritisi tadi Muawiyah. Nah, paling rentan diserang Muawiyah, kafir katanya. Terus sampai semua dikafirkan. Ujungnya Pak yang keempat, stadium 4 ya. Nanti mereka diajak langsung mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Aisyah, Hafsah. Ini kan orang-orang terbaik setelah Rasulullah. Kalau mereka dikafirkan, dari mana lagi kita mengambil agama? Betul tidak? Emang begitu cara mereka merusak agama ini. Langsung ke sumbernya. Dikafirkan mereka sampai kemudian mereka punya syahadat sendiri. Nah, sering kita lihat di YouTube ya, sosial media itu bukan ngarang, memang mereka yang ngomong, yang mereka sendiri. Bagaimana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Nanti ada lagi tambahannya wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman finnar. Aku bersaksi Abu Bakar, Umar, Utsman di neraka. Wa anna Aisyah wa Hafsah, Aisyah, Hafsah finnar di neraka. Itu akidah mereka Pak. Kalau mau jadi Syiah ya begitulah syahadatnya. Tapi nanti tingkatan apa? Tingkatan stadium 4 Pak. Udah begitu tuh mereka udah siap mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk tadi semangatnya. Semangat mereka kalimatnya bagus, melawan kezaliman katanya. Dari semangat Karbala tadi, kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura. Kalau sudah begini Pak, nggak mudah. Hanya kita bisa berdoa kepada Allah saja. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang yang seperti itu. Karena sudah gawat, mereka sudah terkontaminasi, sudah jauh dari kebenaran dan mereka siap mati mereka. Nah ini bahayanya. Makanya nanti mereka bikin akidah sendiri Pak. Contoh, mereka rukun imannya beda sama kita Pak. Mereka punya rukun iman apa? Al-imamah. Nanti ada lagi rukun Islamnya al-wilayah. Makanya mereka targetnya revolusi. Begitu, semuanya begitu. Mereka punya rencana yang luar biasa, revolusi. Karena mereka meyakini bahwa tidak sah kepemimpinan kecuali Ahlul Bait. Itu kata mereka begitu. Tentu Ahlul Bait versi mereka. Nah ini semua sekarang sudah mulai sampai ke negeri kita. Bahkan ada di Bandung ini ada. Saya sering dialog sama mereka, bukan lagi ini sering dialog. Ya kalau masih stadium 1 masih bisa kembali ya, stadium 2 itu masih bisa, tapi udah stadium 4 susah. Yang ada kasar kayak itu, luar biasa. Jadi intinya adalah itu bahaya laten yang mengancam kita ya. Maka hati saudaraku, selamatkan akidah kita, keluarga kita dari kesesatan Syiah yang sekarang mereka sudah terus-terusan berani bergerak bahkan dengan adanya virus liberalisme agama terjadi sekarang mereka itu bersatu antara liberal untuk merusak Islam dengan Syiah, bergabung berkolaborasi mereka ini. Maka saya katakan mari kita pahamkan bahwasannya Ahlul Bait tidak seperti itu. Kita Ahlus Sunnah sangat cinta kepada Ahlul Bait. Harus apa?
sampaikan ahlul bait dengan sebenarnya dalam mereka menghantar pemikiran mereka. Saya sekarang di mana-mana ngisi tentang sejarah Karbala, ahlul bait agar mereka paham. Karena jangan juga kita a priori enggak ada ahlul bait. Enggak, masih ada. Ahlul bait Nabi masih ada sampai sekarang, karena nanti Al-Mahdi tanda besar kiamat akan muncul itu keturunan Rasulullah dari Fatimah, dari Al-Hasan ibn Ali akan lahir. Masih ada, hanya memang ada yang palsu, ada yang asli begitu saja. Makanya jangan sampai kemudian tertipu karena kedoknya cinta ahlul bait. Ya, orang awam lah kalau disampaikan cinta keluarga Nabi semua cinta, betul tidak? Tapi pakai logika kita, apa iya aku cinta kepada Nabi, perayaan Asyura seperti itu ya? Ini enggak bisa diterima logika. Yang lebih mulia siapa? Rasulullah atau Al-Husain? Ya Rasulullah, betul tidak? Yang wajib diikuti Rasulullah. Rasul menyampaikan, bukan golongan kami orang yang suka menampar pipi, merobek baju, teriak-teriak tatkala ditinggalkan mati, itu kan namanya perbuatan jahiliyah. Bukan umat kami, kata Nabi. Nah, sementara mereka itulah agamanya. Dari sana mereka menggalang kekuatan. Hati-hati saudaraku, akidah ini gak main-main, Pak. Karena negeri kita subur, tanahnya banyak, subur aliran sesat, segala ada. Maka cara yang paling efektif bentengi diri kita, keluarga dari apa sesat dengan cara mengkaji akidah yang benar dan pahami penyimpangan mereka. Saya tutup dengan sebuah pepatah Arab. Apa kalimatnya? Araftu syarra la disyahri walakin litauqihi wa man la ya'rif syarra min al-khair waqa'a fihi. Aku belajar yang buruk bukan untuk berbuat buruk, tetapi agar tidak terjerumus kepada keburukan. Barang siapa yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, dipastikan dia akan mudah berbuat keburukan. Kalau kita gak paham, akan mudah terpengaruh. Gak wajib. Karena sekarang ini darurat akidah ini luar biasa di kita. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji tentang bahaya gerakan Syiah, kita waspada, kita bentengi, termasuk di masjid-masjid kita. Hati-hati, ini paham yang sesat menyesatkan. Hati-hati, kadang memang target mereka apa? Mengacak-acak umat Islam, termasuk dari target besarnya revolusi. Karena mereka bawa semangat revolusi di Iran, dibawa kemana-mana. Itu target mereka, Pak. Para ulama sudah sepakat, Syiah yang seperti ini bukan Islam, bukan Islam. Ya, Allah al-Masya, ada pertanyaan ditemukan ini. Ada? Gak ada ya? Ada pertanyaan? Silakan tentang kajian kita. Tidak ada? Oke, silakan. Bagus. ISIS itu Khawarij, kelompok takfiri, Pak. Oh, itu ngeri sekali. Itu fitnahnya para mujahidin di Syam. Itu ISIS. Awalnya gerakan jihad, Pak, disusupi sekarang berubah menjadi gerakan yang radikal. Itu kita akui. Itu ada. Itu ada, dan itu kelompok takfiri, Pak. Ngeri sekali. Khawarij lagi. Bahaya. Harus waspada dengan ISIS. Ada. Tapi ingat, ada juga gerakan jihad Ahlus Sunnah di satu ada. Justru Ahlus Sunnah gerakan jihadnya ini juga mereka juga dihabisi oleh ISIS. Jadi fitnah gitu. Wah, terus marut. Itu gerakan jihad Ahlus Sunnah dirusak oleh ISIS tadi itu. Yang awalnya ngaku gerakan Ahlus Sunnah, rusak sekali. ISIS, Khawarij, kelompok yang suka mengkafirkan, bahkan mereka dengan mudah menghalakan darah. Hati-hati. Ini di sini berbahaya sekali. Di sini gerakan yang memang ada, yang berbahaya sekali. Makanya kemudian ini fitnah para mujahidin di negeri Syam. Ini Irak munculnya apa? ISIS ini pergerakan yang memang luar biasa. Ya. Allah, ini yang saya sampaikan. Ada buku bagus, itu 150 mujahidin dunia yang dia turun ke medan jihad yang menyampaikan tentang penyimpangan ISIS, kesesatan ISIS. Dulu dia bergabung di sana, tapi setelah tahu dia keluar semua, bikin buku. Itu tokoh-tokoh jihad
internasional Pak Adam. Dia bikin buku, ada buku ditulis, disampaikan bahayanya gerakan ISIS ini. Memang ada, itu gerakan yang berbahaya sekali, takfiri khawarij. Allah alam. So, jadi kalau nggak ada mereka jidat hitam-hitam, memang begitu. Jidat hitam itu kan. Oh kalau ibadah kan tadi ibadah kamu kalau kita mereka minder kamu nggak ada apa-apanya kita ibadah sama mereka. Tapi tadi pola pikirnya akhirnya ngaco. Itu ada sebagaimana khawarij di zaman Ali. Jelas tidak? Allah cukup banyak baik yang disampaikan, semoga bermanfaat. Ya melek sejarah kali-kali ya biar kita mudah, karena ada suatu prinsip, ya suatu kaidah, kalau ingin lurus akidah pahami sejarah, ingin benar akidah pahami sejarah. Jadi terkait ingin benar akidah kita pahami sejarah, dan musuh Islam merusak Islam dengan mendistorsi sejarah di antaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala.